Oke guys, hari ini saya lagi ada di BSD. Ini kali kedua saya datang ke sini ya Ko ya. Ya, betul. Nah, datang ke tempatnya Ko Acung. Yang pertama kita dulu udah pernah buat event terlebih dahulu ya Ko ya, bagi-bagi atau hibahin Ya. beberapa ikan koi dari Betul. kolamnya Ko Acung. Dan juga kita juga udah pernah bahas terkait dengan sistem filtrasi dan juga mereview kolamnya Ko Acung yang ada di sini. Ya. Nah makanya ini kan sekalian ini kan Ya. kebetulan juga lagi rame tuh juga Betul. di komunitas masalah clear water, ya. masalah clear water dan healthy water. Oh, clear water, healthy Ya, water. healthy water. Nah ini saya juga udah bersama nih guys, bersama Ko Acung, udah tepat nih, udah pakar dan sekaligus praktisinya udah. Waduh, kalau pakar sih jauh ya. Saya masih hobi baru 2 tahun teman-teman. Jadi masih junior, masih belajar. Ya. Ya, karena kita lihat buktinya Belajar. aja nih guys. Nanti teman-teman saya akan videoin, saya shoot untuk di videonya. Iya. Kualitas airnya seperti apa? Mengapa saya buat video ini lagi kayak karena salah satu yang bisa saya ambil sampel untuk dijadiin pelajaran juga buat teman-teman. Iya, betul. Alasan gimana sih caranya membuat kualitas air kolam kita bisa jernih dan juga Jernih, sehat. ya. Nah, Ya, betul. makanya ini saya tanya-tanya nih kok, ini rahasianya apa nih kok? Apa yang membedakan kolam ini dibandingkan kolam-kolam pada umumnya? teman ya. Ya, bukan maksud menggurui gitu ya. Iya. Saya sharing aja ya. Siap. Tadi kan sempat dibilang healthy water sama clarity Kan itu water ya. Memang Jernih dengan air sehat. ya betul. Memang bener sih, dua itu berbeda. Betul. Kalau mau healthy, udah pasti biologisnya bagus untuk mengurai amoniak. Kalau clear water itu saya di tipe yang mekanis. Menurut saya itu mekanis. Yang bermain mekanis. Yes, mekanis. Saya di kolam saya ini saya buka jadi filter saya itu filter chamber 1 itu mekanis. Jadi saya buka dengan mekanis, pertama saya tutup dengan mekanis. Oh jadi Ya, mekanis, biologis, mekanis. Betul. Jadi saya mekanis, biologis, mekanis. Siap. Ya, saya gitu. Karena untuk ngejar clarity-nya menurut saya tutupnya pakai mekanis. Harus. Kebetulan saya bikin kolam ini kan ada waterfall ya. Nah, di waterfall itu ada chamber. Jadi di situ saya isi mekanis, saya lapis dengan di dalam ya. Betul. Jadi di dalam chamber waterfall itu ada space, itu saya isi mekanis. Gitu. siap. Saya belinya saya pakai Matalam mat gitu ya, dari yang yang itu ya kok ya? ya, jadi saya ada 3 jenis saya pakai, dari yang pori-porinya besar, terus mengecil lagi sampai terakhir yang super kecil. Bersusun ya kok ya? Ya, bersusun. Nanti kita bisa lihat kalau mau di shoot kita kasih lihat ya. Siap. Itu sampelnya ada di mikron, situ. nggak tahu berapa mikron ukurannya. Yang lapis terakhir itu kayaknya kecil banget, karena kalau kita keker, kita lihat ke lampu atau ke matahari itu nggak Udah kelihatan. nggak tembus lagi. Nggak tembus gitu. Iya, itu menarik. Dan Iya. itu menurut saya bagusnya itu dia nggak bikin clogging, nggak bikin mampet. Jadi benar-benar bagus banget sih gitu. Ya, jadi menurut saya harus itu disebutnya polishing gitu Ya, ya. water polishing bener. Menurut saya penting tutupnya dengan mekanis. Ya, kalau kolam-kolam lain kan biasa Iya. pakai yang punya net dari Pawanke kok kalau nggak salah Oh tuh iya ada iya tuh iya. Iya tuh apa yang tuh dari namanya? Saya busa-busa lupa apa tuh, gitu yang kan. kotak itu ya. Iya, kotak-kotak tuh. Ya, saya lupa Iya. namanya apa tuh ya. Ya, water polishing kalau Betul. di YouTube-nya yang sering nonton YouTube-nya Om Giovanni, Oh, dia Giovanni. pakai kos kaki tuh, terus Ya, kasih iya, betul. busa Itu- lagi bagian bawah tuh. Saya sebenarnya juga pakai itu. Ada di chamber saya, di chamber terakhir pompa. Kan saya sistemnya kan leher angsa ya. Jadi air disebutnya saya tuh flow down. Ya, jadi air turun terus naiknya lewat ke chamber berikutnya luber gitu ya. Nah, itu saya pakai itu filter shock. Terus saya kasih lihat ya. Oh, siap. Itu saya tambahin. Tapi filter shocknya saya cuma pakai yang 150 mikron. Karena kalau yang terlalu tebel banget, partikelnya kecil banget, takutnya clogging gitu. Saya ada pakai. Jadi itu ngebantu untuk nyaring yang bener-bener mikro. Oh, yang iya. dari apa kotoran Dari kotoran besar kecil, yang ya. terakhir disaring lagi di chamber waterfall saya. Siap, ntar Jadi kita- benar-benar disaring, ntar benar-benar. kita videoin lagi kok ya habis, Betul, betul. habis ini kita izin Nanti ya boleh. bongkar habis ini ada bongkar lagi. Nggak apa-apa. Kami tadi sempat ngobrol juga Ah. yang salah satu yang menarik dari Iya. sistem apa untuk ngedrainnya gitu kan dari Oke. dari kolam Pemimpaannya. utama ya kan. Oh. Di sini untuk di kolamnya Ko Acung ini
Walaupun Iya. ini size-nya kalau ini bagi saya ya, Iya. bagi saya ini kolamnya termasuk lumayan besar di medium ke atas, Iya, medium. tapi ini hanya menggunakan satu Bottom drive. drain. Yes. Padahal 10 ton. Padahal 10 Satu ton. bottom Itu drain dia. cukup. Iya. Ini kehebatannya Pak Trisno. Benar-benar. Nah, saya pernah beberapa kali lihat Iya. kok, memang kolam-kolam bahkan yang jauh lebih, bahkan ada yang 6 ton itu udah Iya. pakai 2 sampai 3 bottom Sampai drain. 3 bottom drain ya. Tapi ini cuma pakai satu bottom drain dan betul. menggunakan Skimmer dua ya. dua surface skimmer. Surface skimmer ya. Nah, apa itu salah satu ini juga ya kok? Betul buat jernihin atas ya. Nah, ya, clarity-nya bagian atas. Ya betul. Ya, ini mungkin teman-teman juga bisa lihat. Ini adalah salah satu kolam dengan airnya ini biasanya kan kalau pada umumnya kan misalnya air kolam itu udah mature segala macam. Ya kalau kita puspakan pasti itu kayak ada busa-busa kecilnya gitu. Ya, benar. Nah, tapi ini hebat sih menurut saya, ini sama sekali hampir nggak ada Betul. nggak ada ininya busanya ya. sama sekali. Ya. Jadi kuncinya ya Betul. ternyata menggunakan satu surface bottom ya. drain agar dimaksimalkan di Biar surface skimmernya. skimmernya kenceng. Ya. Daya hisap di surface skimmer Betul. kencang. Nah, ini kan kita udah oke. clear berarti ya, clarity water berarti ya udah mau clarity water mekanis. mekanis yang harus Mekanis, diperkuat betul. sama Betul, harus kuat backwash segala macam ya. Yes, Kalau sini betul. backwashnya berapa kali? Saya backwash itu sebulan sekali. Sebulan sekali. 2 bulan 3 bulan sekali saya bersihin chamber 1. Jadi saya angkat ada jet mat. Mata mat. Saya beli mata mat. Di chamber. Soalnya kalau mohon maaf kalau jet mat tuh saya pernah pakai kayak gampang rusak gitu. Jadi saya beli mata mat lah, mahal dikit nggak apa-apa lah. Jadi saya nggak tahu tuh kok. Iya, saya angkat. Soalnya terus saya bersihin. baru begini yang jet Iya, mat doang. betul, itu betul. gampang serabutnya itu gampang. Saya ngerasa lepas ya? jet pad tuh kayak gampang rusak ya. Nggak tahu ini saya ya. Siap. Kalau mungkin saya beli ya KW nggak tahu ya. Oh, iya. Tapi saya beli mata lamet akhirnya lebih awet lah. Ini bukan endorse ya guys, ini Iya. bukan endorse sekali. Saya pakai mata lamet. Pakai mata lamet. Jadi mata lametnya saya angkat. Tinggal Saya angkat, saya bersihin di luar. kalau untuk water change-nya untuk dripping berapa kali? Dripping Per hari? kebetulan sebulan terakhir ini udah agak jarang gitu ya. Oh, Biasanya saya dripping itu 2-3 hari sekali lah saya ganti 5%-an lah. 5% 5% sih nggak banyak sih ya, 5%-an. Kalau Gitu ya. untuk di media-media lainnya kok Media lainnya. ada maintenance-nya lagi nggak, misalnya kasih Oke. prebiotik segala macam? Betul. Kalau saya pribadi pas 2 bulan sekali itu kan saya chamber 1 saya angkat lagi tuh mata layar saya bersihin sama terus di bawah itu biobol. Nah ini yang mungkin kalau teman-teman pernah nonton videonya Pak Trisno, saya tuh mengganti ke batu apung biar lebih gampang maintenance-nya. Saya mau siram gitu loh. Nah biasanya udah beberes itu kan pasti air kurang lebih hilang 20% nih air kolam ini ya. Karena kan chamber 1 kita buang semua. Itu saya taruh bakteri starter lagi. Oh, bakteri starter lagi? Iya betul, saya taruh bakteri starter. Pasti Boleh saya sebutin taruh. mereknya apa kok? Saya pakainya Pure Pond. Pure Pond. Ya mungkin teman-teman yang nggak tahu ini masih asing gitu ya. Itu yang bentuknya kayak kelereng itu. Pure Pond itu dari Inggris lah ya. Ada di Tokopedia nggak kok? Tokopedia ada, murah kok. Itu ada Tokopedia ada. Ntar paling saya. Iya, itu saya rekomen ya. Saya juga kasih tahu Pak Trisno juga tuh rekomen banget. Ini bukan endorse juga ya guys ya. Itu the best bakteri menurut saya teman-teman ya. The best bakteri starter menurut saya. Siap. Iya. Oh, berarti pakainya itu aja apa ya? Yes, betul. Yang lainnya nggak ada. Tapi itu si bakteri starternya itu fungsinya itu membantu clarity atau untuk healthy aja kok? Bakteri otomatis healthy. Healthy Dia aja. nggak bikin clarity, dia healthy. Oh, berarti kita bisa pindah Yes. sekarang nih untuk Jadi teman-teman masalah healthy. tinggal tes aja beli amoniak tester tuh ya. Taruh bakteri starter, mungkin 1x24 jam teman-teman tes aja pakai amoniak tester ya. Iya. Nah, bakterinya bagus sama kalau amonianya 0 berarti bakterinya bagus. Tapi itu nggak bikin clarity, teman healthy pasti. Siap. Clarity kan mekanis gitu. Oh, kok pernah coba tes itu? Saya pernah tes. Saya sampai beli juga tuh, murah tuh Oh, alatnya. tes Yang pakai pipet gitu ya. Tes amoniak. Amoniak, siap, nitrit, siap. nitrat gitu. Nanti deh coba lihat dia alat. Ya boleh alatnya ya. Nah, terus kan untuk tadi filter mekanisnya kita udah bahas. Pindah ke filter biologisnya. Tadi kita udah bahas juga untuk bakteri starternya. Betul, Sekarang untuk filter biologisnya. Ini kan kayaknya ada beberapa yang ditambahkan ya kemarin kok. Iya, betul. Waktu pertama saya datang, sepertinya masih ada beberapa media filternya Iya, betul. yang enggak. Jadi ceritanya gini teman-teman ya, karena udah di batu apung, oyster, itu masih ada space sekitar 20 cm lah. Jadi kayak ada air, kayak masih space kosong. Iya, Jadi iya. saya manfaatin, saya coba-coba iseng.
ya belajar-belajar di YouTube apa tuh rumah bakteri. Nah itu saya belinya coba-coba yang lebih ada pori-porinya gitu. Mereknya apa kalau bisa? Saya beli itu pakainya Miracle Aquapore yang saya pakai. Aquapore. Itu cuma 1 dus doang saya pakai. SSA-nya tahu nggak? Kayaknya sih satu batu gitu mungkin kisaran 3.000. 2.000 lah ya. 2.000 SSA. Ya mungkin teman-teman yang teman-teman penghobi yang belum tahu, SSA itu adalah specific surface area. Nah, pengaruhnya ke media filter. Jadi gini guys, semakin besar SSA, media filter biologis semakin bagus. Karena itu adalah sarana untuk memanipulasi tempat tinggal tempat hidupnya koloni bakteri. Betul. Sebenarnya kan kalau untuk bakteri kan sebenarnya itu di kolam juga ada sebenarnya, cuma luas permukaannya kan nggak banyak tuh. Betul. Nah, dan bakteri pengore itu kan harus hidup nempel. Betul. Harus ada wadahnya, dia nggak bisa melayang. Nah, makanya semakin luas SSA semakin bagus. Nah, gimana caranya mengetahui? Nah, itu dia contoh nih. Misalnya media filter biobol tadi kan luas kalau nggak salah 250 apa 300 SSA-nya aja. Satu butir gitu ya. Jadi kalau kita belah berarti cuman 200 meter per satu kubik. Kubik biobol itu cuman berarti seluas 200 sampai 300 ya. Betul. Lapangan sepak bola berapa Iya, benar banget. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai yang tadi apa 10 kali lipatnya. Iya, betul. Miracle Aquapore bisa nyampe 3.000, bayangin guys, itu satu kecamatan, berarti anggaplah berapa lapangan sepak bola dibanding beberapa kecamatan gitu, dia kan pasti lebih banyak kan jadi koloninya. Satu Miracle Aquapore itu setara dengan 10 biobol lah. Gitu. Lebih hemat space-nya teman-teman gitu. Nah, cuman permasalahannya untuk media seramik ini kan seramik ya kok ya? Iya, betul, seramik. Nah, kan permasalahannya untuk media seramik terkikis ya? Terkikis itu yang pertama sih juga lifetime-nya. Beda kalau biobol kan karena banyak plastik. Itu pasti tahan mau seumur hidup juga nggak akan hancur itu plastiknya. Dan yang kedua mungkin dari sisi OSA, open surface area. Open surface area, betul. Kalau media jadi open surface area itu guys, maksudnya itu seberapa banyak lubang-lubang yang misalnya gampang mudah dilalui oleh air gitu kan. Jadi kalau semakin luas OSA berarti semakin tingkat cloggingnya itu lebih rendah. Ya. Nah, kalau untuk seramik kayak gini kan OSA-nya tidak rendah karena sempit gitu kan. Kalau media mekanis teman-teman di rumah itu kurang bagus. Kurang itu kemungkinan clogging itu jauh lebih besar. Nah, betul. Kebetulan punya Qualcomm nih bagus media mekanisnya, makanya mungkin berani menggunakan media biologisnya seperti ini yang SSA-nya luas. Nah, teman-teman juga mungkin kalau di rumah pengen seperti ini ya media mekanisnya yang super kuat dulu, jangan kucuk-kucuk mau disamain gitu ya kok ya. Iya, kalau ini saya juga belajar dari guru lah saya sebut ya, guru di bidang bakteri gitu ya. Jadi rumah bakteri itu ada SSA, ada tadi OSA, ada lagi yang ketiga namanya PSA. Wah, itu saya baru tahu tuh. Protected Surface Area. Jadi saya baru tahu itu benar. Jadi teman-teman perhatiin nih di media biologis teman-teman, nanti kan suatu hari dia akan menumpuk lumpur. Ya, lumpur itu bukan bakteri teman-teman. Lumpur itu justru bakteri nggak bisa tinggal. Jadi mau nggak mau mesti dicuci, karena ketika lumpur itu mengendap, SSA-nya berkurang turun. Karena kan tempat bakterinya diambil sama si lumpur. Nah, jadi protected surface area turun gitu kan. Makanya kita mesti dibersihin, disiram, biar lumpurnya jatuh lagi, sehingga bakterinya bisa nempel lagi. Makanya chamber bakteri itu 6 bulan sekali itu dibersihin juga. Habis itu taruh bakteri baru, karena udah pasti udah ada lumpur. Nah, kalau untuk mengetahui PSA itu gimana cara? Ini sebenarnya industri penjualan, mereka nggak akan nampilin sih gitu loh. Karena beberapa kalau SSA makin tinggi, lubang makin tinggi, lebih gampang kena lumpur. Makanya media yang murah, bagus, itu yang protected surface area itu bagus. Jadi kayak disiram jatuh, atau biobol lah contohnya batu apung. Batu apung yang paling the best karena dia gampang dibersihin. Jadi tapi teman-teman ada tips and triknya gitu ya. Kalau teman-teman pakai yang SSA-nya tinggi, usahakan nanti saya lihat ya, di filter saya begitu air pindah dari chamber 2 ke chamber 3, saya lapisin mekanis. Nanti kita buka ya. Jadi biar kotoran kecil itu, lumpur-lumpur itu kesaring dulu. Nggak nempel ke media saya. Makanya nanti kalau teman buka, saya udah pakai media ini tuh udah
hampir setengah tahun kali ya. Jadi nggak pernah saya cuci teman-teman. Kenapa? Karena lumpurnya sedikit. Karena saya saring di awal. Saya meminimalisir lah biar nggak terlalu banyak lumpur. Kalau udah lumpur udah setahun lumpur banyak, pasti saya bersih, saya siram Mas. Gitu. Ada lagi nggak Riko selain itu untuk healthy waternya yang penting pemantap di filter biologis, SSA-nya harus luas segala macem. Terus juga sering nambahkan bakteri starter apabila habis entah itu backwash atau backwash atau pasti nanti ada yang kebuang bakteri baiknya. Jadi teman-teman mesti tambahkan lagi. Wajib sih tambahin. Ya meskipun dikit nggak apa-apa lah. Kan bakteri itu kan setiap berapa ini kan dia memecah belah. Jadi yang penting mesti kasih gitu. Siap. Ya. Bakteri mesti yang bagus. Kalau nggak teman-teman kasih bakteri nih. Kalau teman-teman belinya yang nggak terlalu nggak terlalu terpercaya, bakterinya udah mati. Jadi teman-teman kasih, tapi bakterinya udah mati di situ. Bakteri itu kan diuraikan sama bakteri lagi. Takutnya bakteri yang udah mati ini diuraikan sama bakteri yang kurang baik, ya, bakteri patogen gitu. Jadinya hati-hati beli bakteri gitu. Jadi harus yang terpercaya lah. Tapi kalau untuk bakteri starter storage itu bisa ini nggak sih kok bisa membantu mengurai sedimen atau lumpur-lumpur atau kotoran yang ada biasanya tuh mengendap di chamber? Dulu pernah ada nonton YouTube juga gitu ya, tapi nggak tahu ya, lumpurnya masih ada. Lumpurnya masih ada. Jadi mau nggak mau ya itu mungkin namanya maintenance sih menurut saya. Segala sesuatu ada maintenance. Jadi lumpur pasti ada, mungkin berkurang kali ya. Tapi tetap lumpur pasti suatu lama-kelamaan dia akan nambah banyak gitu ya, mesti dibuang gitu. Ya berarti kalau untuk jalan satu-satunya udah backwash atau permantap media mekanis aja gitu ya kok ya. Ada juga yang bahas itu, tapi saya nggak tahu, belum tahu benar apa enggaknya. Biasa ada orang yang diemin lumpurnya, katanya jadi filter anoksik katanya. Anoksik. Itu apa tuh anoksik tuh kok? Anoksik juga belajar juga sih ya sama teman gitu kan. Anoksik itu tempat filter yang bakteri itu bakteri yang non aerobik ya, yang nggak pakai udara tuh apa namanya? Saya lupa. Anaerobik. Anaerob. Anaerob. Karena ditinggalin sama anaerob. Kalau yang bakteri kan amonik kan awalnya amonia, jadi nitrit itu kan nitrit aerob. Aerob. Terus jadi nitrat ya. Nitrat itu dari anaerob kalau nitrat. Yes betul. Nitrat itu kan nggak bisa hilang ya. Ya nggak bisa hilang benar. Nitrat itu yang nyebabin ikan lebih lambat grow-nya. Pernah dengar juga itu kok. Ya, itu pernah, kayak satkerdil lah buat. Iya, katanya begitu ya. Jadi jadi caranya nitrat mau rendah ya water change. Nah, kalau mau lebih keren lagi pakai anoxic filter. Katanya nggak perlu ganti air, tapi nitratnya rendah. Karena makanannya sistemnya anoxic itu gimana kok? Aduh, saya juga kurang gitu paham ya. Tapi ya pasti anoxic itu katanya tempat yang dimana oksigennya tuh kecil katanya. Gitu loh. Jadi kalau saya juga mungkin banyak terjadi di kolam-kolam yang modelnya mungkin kayak pond gitu kali ya, bukan yang model kolam maksudnya gitu ya, iya makon besar yang bawahnya mungkin cuman tanah liat doang, mungkin kayak gitu. Saya juga kurang paham teman. Ya sih karena googling aja ya. Sih kok pernah dengar sih kalau misalnya katanya gitu ya. Bakteri anaerob ya guys ya, itu hanya bisa hidup di daerah yang kayak dead spot dead spot ya, ada yang dead spot. Kalau misalnya kolam kayak gini kan ini nggak mungkin dead spot ya, ada dead spotnya ya, kan, betul, semuanya pasti akan melewati sirkulasi air. Ini kan nggak main-main untuk arus air 10.000 liter per jam, bahkan ada 15.000 liter per jam. Itu arusnya tuh deras banget guys. Nggak mungkin ada dead spot sih menurut saya. Makanya teman-teman ya, ini saya di kolam chamber filter saya nggak pakai oksigen. Kalau tadinya saya tadinya di kubu filter harus ada oksigen, jadi pasang aerator gitu ya, harus kencang lah oksigennya. Akhirnya saya mulai pindah kubu nggak pakai aerator. Kenapa tuh kok? Karena sebenarnya bakteri itu kan butuh oksigen. Sebenarnya bakteri itu butuh oksigennya kecil banget. Sebenarnya di kolam aja udah cukup gitu loh. Itu yang saya nonton YouTube, baca-baca di forum gitu ya. Jadi udah cukup. Jadi nggak perlu udah gitu. Nah karena nggak ada udara, saya nggak ada tembakan udara, jadi beberapa spot jadi ada sedikit, maksudnya lebih tenang airnya. Gampang mengendap jadi si kotorannya. Media biologis yang keramik nggak gampang terkikis. Iya, kan dia nggak ada goyangan. Lebih ke situ sebenarnya kok ya. Misalkan teman-teman ada yang pakai apa tuh? Kristal bio kan? Kristal bio. Ya jangan pakai udara tuh, pasti nanti langsung jadi pasir. Jadi pasir pasti ya. Nah, lagi nggak kok mungkin pengen disampaikan apa rahasia-rahasianya untuk menjaga clarity water kemudian healthy waternya, ada lagi nggak rahasianya kok? Ya kalau healthy water gitu ya, menurut saya peranan terbesar adalah
bakterinya sih. Jadi kadang-kadang kan kita fokusnya ke rumahnya aja. Rumahnya gitu kan ya, SSH-nya tinggi, rumahnya bukan rumah, apartemen malah kan bagus. Siap, tapi dia lupa bakterinya ini sumbernya nggak bagus gitu bakterinya. Teman-teman saya rekomen banget deh itu. Juga ini ya. Saya juga nggak di endorse teman-teman ya, itu saya beli gitu kan, karena teman bilang bagus, saya beli juga. Terus saya beli, harganya lumayan gitu ya. Dan saya coba ternyata bagus gitu. Siap. Ya, jadi saya stok, saya taruh di kulkas gitu kan. Jadi kalau harus ditaruh di letakkan di iya, kulkas tempat ya? dingin lebih bagus. Jadi dia awet. Oh, berarti bakterinya itu bisa hidup di situ. Betul hidup ya. Siap. Mesti di kulkas sih. Ada lagi kok? Itu sih kalau Clarity mekanis sih emang. Ya, mekanis, Nggak ada ya. cara lain sih, emang Ya. mekanis teman-teman. Informasi juga guys, Mekanis. ini lagi puspakan juga, tapi Ya, saya lagi puspakan ya. teman-teman bisa lihat sendiri kualitas Gara-gara KC. airnya. Gara-gara KC. Podcast ya kok ya. Lagi nguber bulan Iya. depan penjurian gitu kan. Ya udah mau penilaian makanya Ya, puspakan ngeliat habis-habisan yang berapa lain kali udah pakan, Bro? gede-gede. 7 Saya 8. pokoknya saya kasih pakan itu 500 gram, setengah kilo sehari. Sehari. Berarti Habis bocor di Iya. pakannya teman-teman. Ya karena saya kasih pakannya, saya beli yang lebih ke premium sih saya kasih gitu. ya Jadi- apalagi nggak main-main pakannya nih. Waduh. Gitu jadi kejernihannya kotor juga sebenarnya. Kadang-kadang kan saya push pakan kan. Tapi lumayan terjaga sih. Iya ini top tier sih untuk clarity-nya nih kok. Iya. Saya akuin. Ada lagi kok mungkin? Udah sih paling Udah? gitu doang ya. Saya juga, tapi saya masih belajar juga sih. Belajar sama Pak Iport nih. Menjambokan ikan. Oke guys, kalau itu kalau nggak ada lagi, Iya. oke mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan.